Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menyimak bersama-sama salah satu video pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Munawwarah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita akan mendengarkan dengan seksama kisah Nabi Ibrahim, yang mana beliau ini adalah dijuluki sebagai Bapak Tauhid. Ini karena beliau ini adalah salah satu nabi yang berjuang dengan keras membela tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai kisah beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki ayah bernama Azar. Beliau tinggal di Babil, kalau sekarang daerah Irak, dan ayahnya ini ialah seorang pembuat patung, yang mana patung tersebut ia jual kemudian disembah oleh kaumnya. Nah, ini tentunya menarik bagaimana ayah seorang calon nabi itu menjual patung kemudian disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim masa kecilnya tentunya Allah anugerahi dengan kecerdasan, sehingga ketika beliau dewasa, ketika Allah menilai Ibrahim sudah cukup untuk menerima risalah kenabian, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran suci yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengan risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, beliau alaihissalam mentauhidkan Allah, yang mana pada zaman itu, zaman di mana penduduk Babil, penduduk Hiron, itu mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, dan lain sebagainya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menerima risalah kenabian sehingga beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mulai berdakwah, berjuang untuk menunjuki kaumnya kepada jalan tauhid. Maka pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pulang ke rumah, kemudian beliau mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini kepada ayahnya, maka ayahnya menolak ajakan anaknya. Sambil marah, ayah Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Maka di sini dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya ditolak mentah-mentah. Kita ketahui, bapaknya Nabi Ibrahim adalah pembuat patung, pembuat berhala yang nanti disembah oleh kaumnya. Maka tentunya dakwah Nabi Ibrahim yang bertentangan dengan apa yang dipahami ayahnya ini ditolak mentah-mentah oleh ayahnya, sehingga ayahnya menolak ajakan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dengan sabar
menerima apa yang dikatakan ayahnya dan senantiasa mendoakan ayahnya agar mendapatkan hidayah dan keselamatan. Kemudian Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhidullah, pengesaan kepada Allah kepada kaumnya. Maka Nabi Ibrahim beliau mendakwahkan ke penduduk Babil, yang mana penduduk Babil ini adalah penyembah berhala. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah benda-benda yang dibentuk. Maka ini adalah kebiasaan penduduk Babil. Ada juga Nabi Ibrahim, beliau berdakwah kepada penduduk Hiron, yang mana penduduk Hiron ini ialah penyembah benda-benda langit, bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya. Maka melihat penduduk di saat itu, maka Ibrahim alaihi salam beliau berdakwah dengan memberikan pemahaman yang logis menurut akal mereka. Maka Nabi Ibrahim ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Nabi Ibrahim berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Ucap Ibrahim seperti itu. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari, ia berkata, "Inikah Tuhanku? Ini yang lebih besar." Maka ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mendakwahkan tauhidullah ini dengan memberikan pemahaman yang logis kepada masyarakat pada masa itu, sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana bisa sesuatu yang tenggelam, hilang dan muncul itu dijadikan Tuhan yang disembah, yang tidak mendengar, patung-patung yang tidak mendengar, tidak bisa berucap, tidak bisa menolong dirinya sendiri, itu disembah. Maka ini sudah tidak masuk akal. Maka sebuah kejadian yang masyhur diceritakan hingga sekarang, yakni adalah ketika beliau alaihi salam menghancurkan patung-patung yang disembah oleh penduduk Babil. Maka pada suatu hari penduduk Babil ini mereka menyiapkan sebuah hari raya, kemudian berkumpul di suatu tempat yang mana tempat tersebut jauh dari tempat sesembahan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sepi, ketika tempat sesembahannya itu kosong, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada patung yang ada di situ, maka beliau mengatakan, "Bagaimana bisa patung seperti ini menjadi sesembahan? Ini ada makanan di depan kalian, tapi kalian tidak bisa makan. Ada orang yang meminta kalian, tapi kalian tidak bisa mendengar dan menjawab." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau langsung menghancurkan patung-patung yang ada di tempat tersebut, sehingga patung-patung yang banyak tersebut hancur semuanya. Kepalanya diputus, tangannya dipatahkan, sehingga tidak berupa patung lagi. Akan tapi Nabi Ibrahim dengan kecerdasan beliau alaihissalam, beliau menyisakan satu patung yang paling besar. Maka ketika beliau menghancurkan dengan kapak beliau patung-patung tersebut, maka sebelum beliau meninggalkan tempat tersebut, beliau meletakkan kapak tersebut di patung yang paling besar. Maka kemudian setelah beliau meninggalkan tempat tersebut, hebohlah masyarakat Babil. Kenapa? Karena sesembahan mereka itu hancur berkeping-keping.
Tidak ada yang tersisa kecuali salah satu berhala yang paling besar. Maka mereka mencari siapa dalang dari penghancuran tersebut. Maka ada salah satu dari penduduk tersebut, ia pernah mendengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim, dia mencela Tuhan-Tuhan kita. Maka akhirnya Ibrahim alaihissalam, beliau dicari, kemudian diseret, dan akhirnya dihakimi oleh penduduk Babil. Maka terjadi dialog antara penduduk Babil dan Ibrahim. Ketika penduduk Babil menanyakan terkait apa yang dilakukan oleh Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, "Loh, kok saya yang disalahkan? Ini kapak yang digunakan untuk menghancurkan itu nempel di berhala yang paling besar. Kenapa kalian tidak mengatakan bahwasanya berhala yang paling besarlah pelakunya? Berhala yang paling besarlah yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil." Maka penduduk tersebut menjawab, apa? "Bagaimana mungkin wahai Ibrahim? Ini patung-patung ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bergerak. Mana mungkin ia menghancurkan patung-patung tersebut?" Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk berdakwah dengan logika yang mereka pahami, logika yang kaumnya pahami. Akan tapi ketika Nabi Ibrahim menjawab, "Loh, itulah maksud saya. Gimana kalian bisa menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian, tapi kalian malah menyembah mereka?" Maka di sini perdebatannya sangat panjang, sehingga akhirnya dengan kemarahan para penduduk, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dihukumi oleh penduduk tersebut, penduduk Babil tersebut, untuk dibakar. Dikumpulkan kayu bakar di sebuah parit yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, di tengah api yang menyala, beliau dilempar di tengah api tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi peristiwa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Maka ini adalah bentuk penyelamatan Allah dari apa yang penduduk Babil tersebut lakukan. Nah, ini adalah sebuah cerita dari Nabi Ibrahim tentang perjuangan beliau membela tauhid hingga beliau ditentang oleh kaumnya, hingga beliau berusaha untuk berdakwah dengan menggunakan apa yang kaumnya pahami, dan usaha beliau ketika ditolak oleh ayahnya, beliau tetap bersabar. Nah, itulah Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kisah Ibrahim di bagian yang kedua biidznillah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.